Itu yang pertama adalah relevansi kontemporer, gitu. Artinya ya itu tadi teman-teman, ketika mungkin teman-teman bercerita mengenai peristiwa ini Pilpres kemarin di dalam sebuah novel, ya tentu kita relevan teman-temannya dengan situasi saat ini gitu. Misalnya ya ketika teman-teman mungkin menulisnya itu novelnya itu mungkin di pertengahan tahun, ya kita juga harus update ya dengan perkembangan. Misalnya ternyata si pemenang dalam sebuah kontestasi politik tadi itu akan dilantik pada Oktober misalnya gitu kan. Nah, itu ketika kita menulisnya di bulan Juni ataupun Juli, ya itu berarti kita sudah update ya bahwa relevan dengan situasi yang baru ya. Jadi ya teman-teman menulis mengenai cerita Pilpres 2024 dalam sebuah novel dan itu sudah selesai, tapi kemudian ada menunggu proses misalnya pelantikan misalnya gitu kan. Nah itu teman-teman ini ya harus relevansi ya. Nah, teman-teman harus sesuaikan dengan ketika teman-teman cerita tersebut, itu teman-teman sudah menceritakannya dengan sesuai dengan relevan saat itu gitu. Jadi misalnya jangan teman-teman di bulan Juni atau bulan Juli ini menulis novelnya justru pada saat kampanye panas-panasnya di bulan November Desember gitu. Itu kan udah gak relevan ya dengan situasi gitu. Kecuali ya tadi teman-teman ingin menulis historical political, jadi artinya bercerita mengenai suatu kisah masa lalu yang terkait dengan kemenangan politik, itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman masih menulisnya peristiwa politik tersebut masih berjalan, teman-teman tulisnya mungkin di bagian tengah dari peristiwa tersebut, ya teman-teman harus relevansi dengan situasi yang sudah jadi ya, jangan situasi di awal dari cerita tadi gitu. Jadi kurang lebih itu teman-teman ya. Nah itu tipsnya. Kemudian tips yang pertama gitu. Kemudian tips yang kedua adalah keseimbangan antara fiksi dan fiktif ya. Yang tadi teman-teman yang namanya novel itu pasti kan sifatnya fiksi ya, sifatnya itu bukan fakta gitu kan ya, itu mengadakan imajinasi dari penulisnya. Tapi ya kalau kita bicara sebuah kemenangan politik, berarti kita bicara suatu pertarungan politik dan tokohnya peristiwanya atau mungkin di satu negara yang memang ada di dunia, misalnya di Indonesia ataupun di Amerika gitu kan. Nah itu kan tentu kita harus pastikan bahwa tetap ada fakta-fakta yang kita harus tampilkan ya, tidak hanya sekedar fiksi ataupun imajinasi dari penulisnya. Misalnya kalau kita bicara di Amerika kan bagaimana sistem pemilihan presidennya, kemudian bagaimana sistem perhitungan suaranya, bagaimana sistem kampanyenya, itu kan kita harus ini ya teman-teman, kita harus tampilkan secara fakta gitu. Walaupun ya tadi mungkin bisa digabungkan dengan fiksi, misalnya si calon presidennya itu adalah tokoh fiksi ya, bukan ada dalam situasinya kehidupan nyata, itu nggak masalah. Jadi kita tetap pada fiksinya tapi tetap sesuaikan dengan fakta yang terjadi ya, sehingga ya menggabungkan antara fakta dengan fiksi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan karakter yang kuat ya, artinya teman-teman melakukan pengembangan penokohan utama dari novel tersebut itu yang kuat ya. Karena kalau kita bicara misalnya kita perjalanan seorang politisi untuk menjadi duduk jabatan tertentu, misalnya menjabat gubernur atau menjabat bupati atau bahkan menjabat presiden gitu kan. Nah, itu kan berarti ini ya teman-teman, kita harus punya tokoh yang kuat ya. Artinya ya jangan kita membuat tokoh utama dari novel tadi yang misalnya seorang politisi ingin mencapai suatu jabatan politik tertentu, tapi digambarkan orangnya lemah, orangnya bahkan mungkin orangnya itu ordinary people saja ya, orang-orang biasa-biasa saja, kemampuannya juga biasa saja, kemudian analisisnya juga biasa saja, kemudian komunikasinya biasa-biasa saja, ya itu berarti kan bukan tokoh yang kuat ya. Itu nggak disaranin sih, tetap teman-teman harus tokoh utamanya si politisi tadi itu juga harus orang yang kuat ya, bukan orang yang lemah ataupun orang yang artinya tidak punya pendirian gitu, suka berubah-ubah gitu kan, perubahan ya, tapi memang suka berubah-ubah gitu. Jangan seperti itu kan berarti kurang kuat ya tokoh tadi ya teman-teman, ya harus membuat tokoh yang kuat ya, sehingga ya si tokoh kuat tadi itu akan memperkuat dari novel teman-teman tadi gitu. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga ini ayat 3 itu tentunya itu tips yang spesifik untuk sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ya tadi ya, relevansi dengan situasi kontemporer. Artinya teman-teman
ya kalau menulis suatu ini sistem pemilu ataupun sistem pertarungan politik di Amerika saat ini, ya jangan menggunakan ketika mereka baru berdiri 200 tahun yang lalu ya, sistem politiknya itu udah relevan, harus relevan dengan situasi saat ini gitu, dimana bagaimana sistem pemilu di Amerika saat ini yang menjadi latar belakang dari novel teman-teman misalnya itu ya. Jadi yang kedua kemudian ada keseimbangan antara fiksi dan fakta ya. Ketika menulis novel tentu ada fiksinya, tapi ketika kita bicara sistem politik suatu negara, misalnya Amerika ataupun Indonesia, ya itu kan fakta kan, itu tetap faktanya harus ditampilkan secara fakta ya. Jangan fakta itu tidak dibuat dengan imajinasi sehingga tidak sesuai dengan situasi yang terjadi sekarang gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan pengembangan tokoh utama yang kuat ya. Jadi ya tokoh utama dari novel tersebut, politisi tersebut tuh harus orang yang kuat ya, sehingga ya orang tersebut bisa memperkuat novel teman-teman gitu ya.